Dunia sepak bola tanah air sedang bergemuruh dengan berita-berita tentang naturalisasi pemain asing untuk memperkuat tim nasional kita. Nama-nama seperti Jordi Amat, Calvin Verdong, Tom Haye, dan Sane Patinama yang awalnya terdengar asing, kini dengan bangga mengenakan seragam merah putih. Somehow it ends up in the back of the net, a big deflection there. Mereka bukan sekadar pemain sepak bola. Mereka adalah simbol dari sebuah proses yang panjang. Ketika identitas dan kebangsaan di Indonesia selalu bisa beradaptasi dan menerima yang berbeda, lalu menjadikannya bagian dari kita. Kini, mari kita sejenak menatap kembali ke masa yang jauh lebih gelap, yaitu pada tahun 1945, saat Indonesia baru saja merdeka. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat, kekosongan kekuasaan menciptakan kebingungan dan ketidakpastian di seluruh negeri. Di tengah-tengah hiruk-pikuk ini, tidak ada yang lebih krusial daripada perjuangan untuk mengukuhkan identitas bangsa. Dalam suasana ketegangan itu, rakyat Indonesia bersatu, pemuda dari berbagai latar belakang, Jawa, Sunda, Minangkabau, Aceh, Ambon, dan masih banyak lagi, sama-sama mengangkat senjata dan bersatu di bawah panji merah putih. Dalam beberapa bulan yang penuh gejolak, mereka berjuang bukan hanya untuk mengusir kekuatan asing, tetapi juga untuk menciptakan sebuah identitas baru. Mereka menyadari bahwa dalam perbedaan budaya, agama, dan bahasa, terdapat kekuatan yang bisa menyatukan. Ini adalah masa di mana mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai orang asing, tetapi sebagai saudara dalam satu tujuan, merdeka. Di tengah konflik yang tidak kunjung reda, etnis minoritas seperti Indo-Eropa dan Tionghoa menjadi korban dari kekerasan massa. Mereka yang sebenarnya tidak terlibat dalam politik dan kolonial dipaksa untuk melarikan diri, mencari perlindungan di kamp-kamp perlindungan, atau bahkan kembali ke negara asal mereka. Kontradiksi ini menciptakan luka mendalam dalam narasi kemerdekaan Indonesia. Namun, di saat yang sama, ia juga memperlihatkan bagaimana bangsa ini belajar untuk mengenali dan mengatasi tantangan internal yang kompleks. Semua kisah-kisah ini yang akhirnya dikenal dengan masa bersiap. Masa ini terjadi selama 2 tahun, antara 1945 hingga 1947. Estimasi jumlah korban dari kekacauan ini berkisar antara 3.500 hingga 20.000 jiwa, yang terdiri atas orang Belanda beserta keturunannya. Masa bersiap adalah waktu ketika rakyat Indonesia mulai membangun kesadaran kolektif yang mendalam. Disinilah kita melihat bagaimana pembentukan identitas bangsa berlangsung. Proses ini tidak hanya melibatkan pertarungan fisik melawan penjajah, tetapi juga perjuangan untuk melawan pemikiran sempit yang memecah belah. Para pemuda yang turun ke jalan, meskipun dari latar belakang yang berbeda, bersatu untuk menggenggam mimpi tentang Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Mereka menciptakan ikatan yang melampaui batas suku dan agama, merajut benang merah dalam keanekaragaman yang ada. Sama halnya dengan tim nasional sepak bola kita hari ini, yang merangkul pemain dari berbagai latar belakang untuk bersatu dalam satu tujuan, mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Naturalisasi pemain bukan sekadar strategi untuk memenangkan pertandingan, tetapi juga cerminan dari semangat inklusif yang harus kita bangun sebagai bangsa. Setiap individu, tidak peduli dari mana asalnya, memiliki kesempatan yang sama untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam perjalanan penuh dinamika dari masa bersiap, sebuah bab penting dalam sejarah Indonesia, yang membentuk siapa kita saat ini. Dari kekerasan dan konflik hingga perjuangan untuk menyatukan berbagai identitas menjadi satu bangsa. Setiap langkah yang diambil adalah bagian dari narasi besar yang masih berlanjut hingga hari ini. Mari kita bersama-sama menggali bagaimana perjalanan ini membentuk kesadaran kita sebagai bangsa, di mana keberagaman tidak hanya dilihat sebagai tantangan, tetapi juga sebagai kekuatan yang membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Halo semua, selamat datang kembali di Nas Creatify bersama saya Noval Asidik. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis agar pengetahuan kita bertambah dan berkelanjutan.
Hari-hari setelah proklamasi kemerdekaan, ketika suara Bung Karno dan Bung Hatta masih menggema di udara. Namun yang terjadi di lapangan jauh dari bayangan manis tentang kemerdekaan. Jepang yang telah menduduki Indonesia selama 3,5 tahun, tiba-tiba kehilangan semua kekuasaannya setelah menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Mereka seperti raksasa yang kehilangan gigi, ketakutan, bingung, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka akhirnya memilih pergi begitu saja, meninggalkan kekosongan yang luar biasa. Kekosongan itu bukan hanya dalam hal pemerintahan, tetapi juga dalam urusan keamanan. Indonesia, yang baru saja menyatakan diri merdeka, mendadak menjadi arena liar tanpa aturan. Situasi semakin rumit ketika pasukan sekutu, yang kebanyakan berasal dari Inggris, tiba di Indonesia. Tapi, tunggu dulu. Inggris datang bukan sebagai sekedar pahlawan pembebas seperti yang kita bayangkan. Misi mereka sebenarnya adalah melucuti tentara Jepang yang tersisa, bukan membantu Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Di balik itu semua, ada agenda tersembunyi yang lebih gelap. Bukan Inggris yang sebenarnya kita hadapi di sini, melainkan Belanda, yang ingin kembali merebut kendali melalui NICA, Netherlands Indies Civil Administrations. Belanda seolah-olah memanfaatkan Inggris sebagai tameng untuk kembali menduduki Indonesia, seperti penjajah yang tidak mau kehilangan koloni berharga ini. Dan jangan kira rakyat Indonesia diam saja melihat itu semua. Mereka yang selama ini tertekan, tertindas, dan dibelenggu kolonialisme selama lebih dari 3 abad, akhirnya bangkit. Kekuatan itu datang bukan hanya dari 1 atau 2 kota besar, tetapi dari seluruh pelosok negeri. Dari jalanan Jakarta yang penuh sesak dengan rakyat yang marah, hingga desa-desa kecil di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Semangat kemerdekaan membara di setiap sudut. Bambu runcing yang sederhana menjadi simbol kekuatan mereka. Sementara orasi pemimpin-pemimpin lokal yang penuh emosi menggugah semangat para pemuda untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Namun, kenyataan seringkali tidak sesederhana impian. Revolusi memang menyala di mana-mana, tapi perjalanannya tidak mulus. Di satu sisi, ada pemuda-pemuda radikal yang ingin kemerdekaan total dan secepat mungkin. Tidak peduli caranya, bahkan jika itu harus dengan kekerasan. Di sisi lain, ada yang lebih memilih jalur diplomasi, yang percaya bahwa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan tanpa harus ada pertumpahan darah. Gesekan antara dua pendekatan ini tidak jarang membuat situasi semakin kacau. Konflik internal ini terkadang malah menjadi penghalang tersendiri bagi tujuan yang sama, yakni Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Belanda pun tidak tinggal diam. Mereka mulai mengirimkan pasukan NICA yang didukung oleh tentara Inggris untuk mengambil alih kota-kota penting di Indonesia. Ini bukan sekedar urusan politik internasional, tetapi juga soal harga diri. Belanda tidak ingin kehilangan permata kolonial yang selama ini memberi mereka kekayaan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya pun berubah menjadi arena pertempuran. Di Surabaya misalnya, pemuda-pemuda yang tergabung dalam Laskar Rakyat dengan berani melawan pasukan Inggris yang jauh lebih canggih persenjataannya. Mereka mungkin hanya bersenjatakan bambu runcing, tetapi semangat yang mereka bawa lebih tajam daripada senjata apapun. Situasi saat itu benar-benar seperti sebuah neraka yang penuh kekacauan. Di satu sisi, ada euforia kemerdekaan yang membuat semangat perjuangan rakyat Indonesia berkobar. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang gelap dari Belanda yang kembali berusaha mengambil alih negeri ini. Sementara di antara mereka, tentara Inggris berdiri dengan sikap ambigu, seolah berada di dua sisi sekaligus. Konflik demi konflik pecah di berbagai tempat, melibatkan milisi rakyat, tentara Jepang yang masih tersisa, NICA, dan pasukan Inggris. Kekacauan ini menjalar dari ibu kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Tidak ada tempat yang aman, setiap sudut negeri menjadi arena pertempuran. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang tidak bisa dipadamkan, bara semangat kemerdekaan rakyat Indonesia. Meski situasi di lapangan jauh dari kata stabil, rakyat tidak pernah berhenti bermimpi tentang kemerdekaan yang sejati. Mereka tahu bahwa jalan menuju kemerdekaan penuh duri dan pengorbanan. Tetapi itulah harga yang harus dibayar. Dari pedesaan hingga kota-kota besar, laskar pemuda hingga pemimpin lokal, semangat ini terus menyala, membakar segala rintangan di hadapannya. Indonesia, Agustus 1945. Langit Jakarta begitu cerah, tetapi suasana di tanah air tidak tenang.
Setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kolonialisme Belanda dan kemudian pendudukan Jepang, tiba-tiba segalanya berubah. Pada 15 Agustus 1945, Jepang, sang penguasa militer yang selama 3,5 tahun menguasai Indonesia dengan tangan besi, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ini adalah kabar yang besar, bukan hanya bagi dunia, tetapi bagi rakyat Indonesia yang selama ini dipaksa tunduk di bawah bayang-bayang kekuatan asing. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki seolah menjadi lonceng kematian bagi kekuatan Jepang. Mereka takluk, tak lagi menjadi ancaman. Namun, di balik kabar baik itu, ada kehampaan yang membekap. Ketika Jepang pergi, mereka meninggalkan kekosongan kekuasaan yang menggantung di udara. Tidak ada pemerintahan yang sah, tidak ada aturan yang berlaku, dan tidak ada kepastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Indonesia seperti sebuah kapal besar yang terombang-ambing di tengah lautan tanpa nahkoda. Dan di tengah kekosongan itulah, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dengan penuh keberanian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang telah ditunggu oleh jutaan rakyat selama berabad-abad. Saat Soekarno dengan lantang membaca proklamasi di depan rumahnya, udara terasa dipenuhi oleh harapan. Di seluruh pelosok negeri, rakyat bersorak gembira. Itu adalah mimpi yang akhirnya terwujud, sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan. Namun sayangnya, proklamasi ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Di jalanan, semangat revolusi tiba-tiba meledak tanpa kendali. Euforia kemerdekaan tak bisa dihentikan. Rakyat Indonesia yang selama ini terbelenggu oleh dua kekuatan penjajah yang berbeda, akhirnya merasakan sedikit kebebasan. Dan mereka tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh penindasan. Mereka bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dengan segala cara, meski belum ada kejelasan bagaimana caranya. Namun, di balik semangat yang berkobar itu, ada kenyataan pahit yang menunggu di tikungan. Kekosongan kekuasaan ini menciptakan ketidakpastian yang mencekam. Masa bersiap, begitu orang menyebutnya, sebuah fase awal yang penuh tantangan bagi bangsa yang baru lahir ini. Kata bersiap sendiri mengandung arti yang mendalam. Ini adalah masa di mana rakyat Indonesia tidak hanya bersiap secara fisik, tetapi juga mental, untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian, konflik, dan kekerasan. Semangat revolusi memang membara, tetapi seringkali bara ini justru melahap segala yang ada di sekitarnya, termasuk hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang rapuh. Kekacauan di jalan-jalan mulai tidak terhindarkan. Kelompok-kelompok pemuda membentuk barisan milisi mereka sendiri, bersiap menghadapi ancaman yang datang dari luar maupun dalam. Di beberapa tempat, konflik terjadi antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Ketika pemuda-pemuda ini mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh eksternal, seperti tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, mereka juga harus menghadapi tantangan internal. Bagaimana menjaga kesatuan dan mengelola semangat kemerdekaan yang baru tumbuh ini, agar tidak justru menghancurkan mereka dari dalam. Sementara itu, di pihak lain dunia, kekuatan besar sedang menata kembali tantangan global. Di Eropa, Perang Dunia Kedua yang baru saja berakhir telah mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Sekutu yang memenangkan perang kini sibuk membereskan kekacauan yang ditinggalkan oleh Jepang di Asia, termasuk Indonesia. Inggris dan Belanda punya agendanya masing-masing untuk Indonesia. Bagi Inggris, Indonesia hanyalah satu dari banyak negara bekas jajahan yang perlu diurus sementara. Namun bagi Belanda, Indonesia lebih dari itu. Indonesia adalah mutiara di tengah lautan koloni mereka, dan mereka tak rela begitu saja melepaskannya. Jadi, meski Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, dunia luar masih ragu. Apakah negara baru ini bisa bertahan? Apakah mereka mampu mengelola diri tanpa campur tangan asing? Kekacauan yang terjadi di jalanan menambah semua keraguan itu. Disinilah masa bersiap menjadi sangat penting. Ini bukan hanya soal perjuangan fisik melawan Belanda yang ingin kembali, tetapi juga soal perjuangan mental dan spiritual untuk membentuk bangsa yang bersatu. Di tengah segala ketidakpastian, rakyat Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman dari luar dan dalam. Dan satu hal yang pasti, tidak ada jalan mudah menuju kemerdekaan yang sejati. Semua harus diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Periode ini tidak hanya menyiapkan Indonesia untuk pertempuran di lapangan, tetapi juga untuk masa depan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setiap peristiwa dan tindakan selama masa bersiap ini menjadi landasan bagi terbentuknya karakter bangsa yang kuat, yang tidak mudah menyerah meskipun badai besar menghadang.
Di balik setiap bentrokan di jalan, setiap perdebatan di meja perundingan, dan di setiap perjuangan di medan tempur, lahirlah bangsa yang siap untuk mengambil alih nasibnya sendiri. Di balik euforia proklamasi kemerdekaan dan semangat revolusi yang menyala-nyala, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Dalam suasana yang penuh dengan kemarahan dan kebencian terhadap penjajah, etnis minoritas seperti Tionghoa, Indo-Eropa, dan warga keturunan Belanda menjadi sasaran amarah massa. Meski banyak dari mereka tidak terlibat dalam politik penjajahan, persepsi bahwa mereka adalah kolaborator penjajah sudah terlanjur melekat. Kecurigaan, prasangka, dan dendam lama terhadap sistem kolonial mengubah mereka menjadi korban yang tidak berdosa. Bayangkan, di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, rumah-rumah mereka yang megah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi sasaran massa yang marah. Mereka dituduh membantu Belanda atau Jepang selama pendudukan. Di malam-malam yang gelap, rumah-rumah dibakar, toko-toko mereka dijarah, dan orang-orang yang tidak bersalah dipaksa melarikan diri hanya untuk menyelamatkan nyawa. Tidak ada yang aman. Bahkan untuk orang-orang yang sudah lama hidup berdampingan dengan tetangga-tetangga mereka. Bagi banyak etnis Tionghoa yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota-kota besar di Indonesia, situasi ini sangat menyakitkan. Mereka adalah bagian dari komunitas yang telah hidup di Indonesia selama beberapa generasi. Tetapi dalam sekejap, mereka menjadi musuh di negeri yang mereka anggap sebagai rumah. Amarah revolusi seringkali membutakan massa dari kenyataan bahwa tidak semua orang terlibat dalam penjajahan. Tragedi ini menciptakan luka mendalam dalam sejarah bangsa yang merdeka. Tetapi sayangnya, korban dari etnis minoritas seringkali terpinggirkan dari narasi besar perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain orang-orang Tionghoa, banyak orang Indo-Eropa, mereka keturunan campuran Eropa dan Indonesia, menjadi target kekerasan. Mereka seringkali dicap sebagai kolaborator penjajah, meskipun sebagian besar tidak terlibat secara langsung dalam politik kolonial. Dalam kekacauan yang terjadi, mereka mengalami pengusiran, penjarahan, dan ancaman fisik dari kelompok-kelompok milisi atau massa revolusioner yang marah. Sebagian besar orang Indo-Eropa melarikan diri ke wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda atau sekutu, terutama Inggris. Ada beberapa tujuan untuk menjadi perlindungan bagi mereka. Pertama yaitu di kamp interniran sekutu dan Belanda. Mereka yang merasa tidak aman seringkali mencari perlindungan di kamp-kamp interniran yang didirikan oleh sekutu atau Belanda. Di kamp-kamp ini, mereka bisa mendapatkan perlindungan sementara dari kekerasan yang melanda banyak daerah. Kamp-kamp ini biasanya berada di kota-kota besar yang sudah berada di bawah kendali Inggris atau Belanda, seperti Jakarta dan Surabaya. Yang kedua yaitu pulau-pulau terdekat di kawasan Indonesia. Beberapa orang Indo-Eropa dan warga sipil Belanda juga dievakuasi ke tempat-tempat yang dianggap lebih aman, seperti Pulau Bangka, Pulau Belitung, atau Pulau Bali, di mana kekuasaan militer sekutu lebih kuat dan kekacauan relatif lebih terkendali. Yang ketiga, ke Belanda dan ke negara Eropa lainnya. Setelah kekerasan mereda dan Belanda kembali mencoba merebut kekuasaan atas Indonesia, banyak orang Indo-Eropa yang dievakuasi atau memutuskan untuk pindah permanen ke Belanda. Proses repatriasi massal ini terjadi pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Ribuan orang Indo-Eropa bersama dengan warga sipil Belanda dipulangkan kembali ke Belanda. Yang keempat, Australia. Beberapa orang Indo-Eropa juga memilih untuk pindah ke negara-negara seperti Australia, yang menjadi salah satu tempat tujuan utama pengungsi dari wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama dan setelah perang. Situasi bagi orang Indo-Eropa pada masa bersiap sangat sulit, karena mereka seringkali berada di posisi yang terjebak di antara dua pihak. Mereka dianggap asing oleh rakyat Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga tidak sepenuhnya diterima oleh orang Belanda sebagai bagian dari penjajah resmi. Akhirnya, banyak dari mereka harus meninggalkan tanah air yang telah mereka kenal dan pindah ke negeri yang asing bagi mereka. Orang-orang inilah yang menjadi bibit para pemain naturalisasi kita sekarang. Dan jika dilihat dari apa yang telah mereka jalani, saya rasa dengan pilihan mereka untuk memperkuat timnas kita, itu lebih nasionalis daripada yang merasa paling nasionalis. Al-Dazari confidently steps up here from the spot, and it's saved by... Kalau kita berbicara tentang masa bersiap,
Tidak ada pertempuran yang lebih ikonik dan menggugah semangat dibandingkan dengan pertempuran Surabaya. Bayangkan, suasana Surabaya pada awal November 1945. Kota ini adalah pusat ekonomi dan logistik yang sangat-sangat penting pada masa itu. Dan pada saat itu menjadi pusat perlawanan rakyat. Ketika Inggris yang mewakili sekutu berusaha untuk mengambil alih kota, warga Surabaya tidak tinggal diam. Pemuda-pemuda yang tergabung dalam Laskar Rakyat, bersenjatakan bambu runcing hingga senapan rampasan dari tentara Jepang, bersiap menghadapi kekuatan Inggris yang memiliki persenjataan jauh lebih modern dan canggih. Di hari-hari penuh ketegangan itu, semangat patriotisme membara di setiap sudut jalan. Anak-anak muda, orang tua, bahkan perempuan, semua turun ke jalan untuk mempertahankan kota mereka. Poster-poster yang mengajak rakyat untuk melawan terpampang di mana-mana. Dan pada tanggal 10 November 1945, pecahlah pertempuran besar yang akan tercatat dalam sejarah. Selama berminggu-minggu, Surabaya menjadi lautan api. Gedung-gedung hancur, jalan-jalan penuh dengan suara ledakan, dan darah-darah mengalir di setiap sudut kota. Tapi yang paling berkesan bukanlah kehancuran itu sendiri, melainkan semangat perlawanan yang tidak pernah padam. Rakyat Surabaya yang dipimpin oleh sosok-sosok seperti Bung Tomo menginspirasi seluruh negeri. Mereka menunjukkan bahwa meski persenjataan mereka kalah jauh, tekad dan semangat kemerdekaan tidak bisa dipadamkan. Surabaya menjadi simbol keteguhan hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan. Dan dari sana, api revolusi menyebar ke kota-kota dan desa-desa lain. Pertempuran Surabaya adalah bukti bahwa kemerdekaan memang harus diperjuangkan, bukan hanya di meja perundingan, tetapi di lapangan, di mana nyawa dipertaruhkan. Selain pertempuran melawan kekuatan asing, masa bersiap juga diwarnai oleh pergolakan internal. Di pedesaan-pedesaan, terutama di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, rakyat yang telah lama tertindas oleh sistem feodal mulai memberontak. Revolusi kemerdekaan bukan hanya soal melawan penjajah asing, tetapi juga melawan para penguasa lokal yang dianggap menindas rakyat kecil selama bertahun-tahun. Inilah yang kemudian dikenal sebagai revolusi sosial. Di satu sisi, ada tuan tanah yang telah lama menikmati kekayaan dari keringat para petani. Di sisi lain, ada petani-petani yang selama ini hidup dalam kemiskinan, bekerja keras di ladang tetapi tidak pernah merasakan hasilnya sepenuhnya. Dengan semangat revolusi yang menyebar dari kota ke desa, para petani mulai sadar bahwa mereka juga punya hak untuk merdeka, bukan hanya dari penjajah Belanda atau Jepang, tetapi juga dari penindasan sosial di lingkungan mereka sendiri. Kebencian yang telah lama dipendam meledak. Di beberapa tempat, para petani mengambil alih lahan-lahan yang sebelumnya dikuasai oleh tuan tanah. Mereka mengorganisir sendiri, membentuk kelompok-kelompok yang siap untuk melawan penguasa lokal. Banyak tuan tanah yang diusir, dan beberapa bahkan dibunuh dalam kekacauan itu. Ini adalah masa ketika keadilan yang dirasakan rakyat kecil akhirnya tiba, meskipun seringkali dengan cara yang brutal. Di balik semua kekerasan itu, revolusi sosial ini juga mencerminkan perjuangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil. Rakyat bukan hanya ingin merdeka dari penjajah asing, tetapi juga dari sistem sosial yang mereka anggap tidak adil. Ini adalah fase yang kompleks dalam sejarah Indonesia, di mana kemerdekaan dilihat tidak hanya sebagai kebebasan dari kolonialisme, tetapi juga sebagai kesempatan untuk membangun ulang masyarakat dari bawah. Revolusi sosial ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam struktur sosial Indonesia. Meskipun seringkali penuh kekerasan, ia membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem kepemilikan tanah dan hubungan sosial di pedesaan. Ini adalah bentuk lain dari revolusi yang tidak kalah penting dari perjuangan fisik melawan penjajah. Pada masa bersiap, ketika pemuda dari berbagai latar belakang mulai turun ke medan pertempuran, sesuatu yang unik mulai terbentuk. Pemuda-pemuda ini berasal dari berbagai daerah di Nusantara, Jawa, Sunda, Minangkabau, Aceh, Ambon, dan masih banyak lagi, dengan latar belakang budaya, agama, dan bahasa yang berbeda. Dalam kondisi biasa, mereka mungkin akan melihat satu sama lain dengan kecurigaan atau bahkan permusuhan. Namun, pada masa-masa penuh gejolak ini, semua perbedaan itu dilebur oleh satu tujuan bersama, memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Bayangkan saja, pemuda-pemuda ini bertemu di jalanan, di hutan-hutan, di tengah debu dan panas pertempuran. Mereka mungkin tidak memahami bahasa satu sama lain dengan baik, tetapi mereka semua memahami satu hal,
bahwa di atas segalanya mereka adalah orang Indonesia. Panji merah putih yang mereka kibarkan di setiap pertempuran bukan hanya simbol kemerdekaan, tetapi juga simbol kebersamaan yang melampaui perbedaan suku dan agama. Inilah saat di mana identitas nasional Indonesia benar-benar mulai terbentuk. Sebelum ini, mungkin kebanyakan orang lebih merasa sebagai bagian dari suku atau daerah mereka. Orang Jawa merasa dirinya adalah orang Jawa, orang Aceh merasa sebagai orang Aceh, dan begitu seterusnya. Tapi, di masa ini, mereka semua mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah bangsa yang baru dan merdeka. Pertempuran yang terjadi bukan sekadar perlawanan fisik, tetapi juga simbol perjuangan melawan perpecahan internal. Pemuda-pemuda ini tidak hanya melawan tentara Inggris atau Belanda, mereka juga melawan gagasan bahwa bangsa ini harus terpecah berdasarkan suku, agama, atau bahasa. Mereka sedang menciptakan fondasi untuk Indonesia yang bersatu, sebuah negara yang dibangun di atas keanekaragaman, tetapi memiliki satu tujuan bersama. Seiring waktu, pertempuran demi pertempuran membuat identitas bangsa Indonesia semakin jelas. Perbedaan budaya yang dulunya terlihat sebagai jurang pemisah, sekarang menjadi kekayaan yang memperkaya semangat nasionalisme. Meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, semangat juang dan pengorbanan yang mereka lakukan di medan pertempuran menjadi satu narasi bersama. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk gagasan tentang Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Melalui kekerasan dan kekacauan, sebuah bangsa lahir. Pemuda-pemuda yang sebelumnya mungkin saling asing, kini menjadi saudara seperjuangan. Di tengah-tengah hiruk-pikuk revolusi dan kekacauan, mereka menempa satu kesadaran baru, bahwa mereka bukan hanya individu yang terikat oleh suku atau agama, melainkan rakyat Indonesia yang bersatu untuk kebebasan bersama. Identitas bangsa Indonesia terbentuk dalam api revolusi, dan dari abu pertempuran ini muncul sebuah bangsa yang bangga dan tidak tergoyahkan sampai kapanpun.